Baik, langsung aja. Perkenalkan, nama saya Alif Nur Cahya dengan NIM 24137. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja kelompok saya oleh kelompok 3. Nah, untuk yang pertama, kasus satu yang nasional. Konflik iklan roaming asyik PT Indosat. Kasus ini terjadi ketika PT meluncurkan kampanye iklan digital untuk mempromosikan layanan roaming internasional. Iklan tersebut menggunakan konsep santai dengan unsur humor. Lah, untuk bentuk konflik kasus pertama, ya ini adalah konflik ini termasuk antar perusahaan dengan publik. Lah, permasalahan muncul karena pesan iklan yang dimaksudkan sebagai humor justru dianggap merendahkan oleh sebagian masyarakat. Nah, ada 3 contohnya yaitu untuk yang pertama, konflik perusahaan dengan publik dipicu kesalahan penyimpanan pesan. Media sosial mempercepat penyebaran dari konflik tersebut. Untuk strategi penyelesaian kasus pertama, dalam menghadapi konflik tersebut, Indosat mengalami langkah yang cukup cepat dan terbuka. Perusahaan berusaha memperbaiki hubungan masyarakat melalui berbagai tindakan. Untuk yang selanjutnya, analisis kasus satu. Strategi yang dilakukan pada perusahaan ini dikatakan cukup efektif karena mampu merendahkan konflik dalam waktu yang singkat. Respon yang cepat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap publik. Namun dari sisi perencanaan masih terdapat kelemahan karena kurang mempertimbangkan dampaknya tersebut. Untuk kesimpulan kasus pertama, kasus ini menunjukkan bahwa kesalahan dalam komunikasi dapat menimbulkan konflik yang luas. Perusahaan yang lebih berhati-hati dalam menyampaikan pesan kepada publik dan memahami kondisi sosial masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Untuk selanjutnya, kasus kedua yang kasus internasional yang berjudul konflik ekspor nikel Indonesia dengan Uni Eropa. Kasus ini yang berkaitan dengan kebijakan Indonesia yang melarang ekspor nikel mentah. Kebijakan pada kasus ini bertujuan untuk mendorong hilirisasi industri agar bahan mentah diolah di dalam negeri sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Untuk selanjutnya, bentuk konflik kasus 2. Pada konflik ini merupakan konflik antar negara yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan ekonomi Indonesia yang ingin memperkuat industri dalam negeri, sedangkan Uni Eropa mempertahankan akses terhadap bahan baku. Untuk ketiga contohnya, pada bentuk konflik kasus kedua, yang pertama, konflik ekonomi antar negara, perbedaan kepentingan melibatkan aturan perdagangan yang internasional. Untuk strategi penyelesaian kasus kedua, yaitu penyelesaian konflik dilakukan melalui jalur hukum internasional dengan melibatkan sistem WTO sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Kedua pihak menyampaikan argumen masing-masing untuk mempertahankan kepentingannya. Analisis kasus kedua. Dari analisis Indonesia, kebijakan ini memberikan dampak yang positif karena mampu meningkatkan perkembangan industri pengolahan nikel di dalam negeri, investasi meningkat, dan nilai ekspor produk olahan menjadi lebih tinggi. Yang kedua, di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan tekanan dari negara dan berpotensinya menimbulkan sanksi dalam perdagangan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan harus mempertimbangkan dampak global tersebut. Untuk kesimpulan dari kasus kedua, konflik dalam perdagangan internasional sering terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antar negara. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan nasional dan aturan global. Konflik tidak berlangsung panjang. Terima kasih. Apabila ada ditanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.